Oke Sobat Kimung, kita kembali lagi di Kisut. Apa tuh Kisut? Kimung suka tawa. Har har ha. Oke, Sobat Kimung sekalian, balik lagi di channel Kimung Embot. Nah, kali ini podcast Jalan Tengah, tapi tetap ada lucu-lucunya nih. Nah, Bang Jali ditemanin tetap sama Om Kimung. Nah, ini ada bintang tamu, ini apa ya? Om ya? Omnya Bang Jali ya? Ya, Om Jali sama apa? Ada iparnya Om Kimung. Iya, di Ipar. Namanya Muhammad Kurnanto. Ya. Nah, tapi manggilnya Om Kur. Anto aja, Anto. Om Anto. Tapi kalau Bang Jali biasanya manggil Om Kur. Oh, boleh, boleh. Iya, ya udah. Antonya apa ya? Gitu. Tapi Om Kur baik nih, Om Kimung. Iya gini mah. Sering apa? Nggak Ngasih sakit minjem duit. baik gitu. Sering ngasih minjem duit. Iya. Buat orang usaha. Iya minjemin doang, tapi ngebalik kagak. Karena Kur ya, Kur. Oh iya. Bisa. Iya, Kur. Bisa rakit ya. Iya. Ini jokes sudah disiapin dari malam ini. Malah nggak direspon. Iya, enggak nemu. Iya, oke. Jadi ngobrol bareng ini apa diskusi Jalan Tengah ini ngebahas soal apa namanya dunia kerja gitu. Nah mungkin dari Om Kur dulu nih, apa pengalaman kerjanya dari tahun berapa, terus kerja di mana aja? Jadi kita dunia kerja nih ya. Iya, Pengalaman pribadi aja lah ya. Iya, Nggak usah pribadi. kita ngobrol terlalu luas ya. nggak usah. Ada Om Pur masa pemalam tetangga yang mau diceritain. Kirain gitu kan. Iya. Menceritain kerjaan siapa gitu kan. Iya. Kalau saya sih kerja dari 2005 Iya, di Impact Pratama ya. Itu industri plastik. plastik. Ya, Sebagai jadi apa tuh? bikin atap ya. Atap dari plastik. Dulu saya pertama kali masuk tuh bagian gudang gudang. spare part ya. Dari tahun 2005 2005 sampai sekarang berarti ya sudah sampai 17 tahun. 17 tahun lebih. Ya, udah sweet Iya. 17. 17 tahun lebih. Berarti udah punya KTP. Iya, udah Udah 17 tahun. Iya. Emang berapa umurnya? Udah hampir kepala 3. Oh, iya, tiga berapa? 29. Oh, beda setahun lah ya. Oh, beda setahun. Sama yang 27. Oh iya dong. 2 tahun. Oh, iya 2 tahun ya. Enggak juga dia. Gak usah ngitung. Iya, Gak usah ngitung. Lanjut. Kan ngetes ya kan. Iya. Alhamdulillah sih ya kerja 15 tahun, 17 tahun ya. Iya. Dibetah-betahin aja. Iya. Karena ya buat ekonomi keluarga juga kan. Apapun pekerjaan kita, ya tetap dong kita tekunin. Iya. Dengan sepenuh hati kerjanya ya kan. Kalau masalah suasana kerja sebenarnya ya dimanapun kita kerja ya harus dinikmatin, maupun kerja kasar, kerja halus. Apa nih kerja halus? Belar tuyul. Tidak harus Sama ngepet. Tetaplah kita nikmatin ya kan. Alhamdulillah ya. Itu di gudang apa di mana? Gudang spare part. Jadi kita spare part mesin ya. Jadi kalau mesin rusak minta spare partnya ke saya, gudang gitu. Itu selama 14 tahun di gudang. Nah, 3 tahun terakhir ini ya alhamdulillah dipindah bagian ya ke bagian pembelian, Purchasing. purchasing ya. Jadi ya udah 17 tahun lebih, alhamdulillah lah. Ada mau tanyain nggak? Nanya apa lagi? Ini awet nih 17 tahun nih. Hah? Bawan Ya, kos. maksudnya ada yang mau ditanyain sama Om Kos. Kimung. Oh, iya. Os dong. Oh, Iya. kos. Om Kimung mau ceritain nggak pengalaman kerjanya? Om Kimung waktu di YouTube Om Kimung tentang sales, Om Kimung sebagai udah Udah bicara. cerita ya? Om Kimung tamat sekolah langsung lari ke sales. Tapi sebagian orang dunia sales banyak orang yang tidak mau karena orientasinya kalau udah selesai tamat sekolah, kalau nggak ke gudang, ke pabrik, kalau nggak ke kantoran. Iya. Tapi Om Kimung dari awal sudah jadi sales. Itu tahun 98 kalau nggak salah. 98 apa 99. Oh, ini masih muda lah Om Kimung. Nggak kayak sekarang kelihatan muda juga sih. Ya, jadi masing-masing pengalaman kerjanya Om Kimung sama Om Kur udah lama lah ya. Ya, udah gini. Lumayan lama Tapi lah. perbedaannya cukup besar nih. Kalau Om Kur kebanyakan bisa dibilang kantoran di Iya.
nggak keliling gitu, kerja dalam ruangan lah Kantor bahasa ya. kasarnya. Tapi kalau Om Kimung kebanyakan sales keliling Ya, keluar jelas. gitu. Nah, ini kan udah pengalaman lama nih, udah puluhan tahun. Bedanya dulu sama sekarang tuh dalam dunia kerja tuh apa, misalnya dari fasilitas kantornya atau cara kerjanya atau bagaimana, ada perbedaan nggak? Mungkin aku dulu. Kalau dari kerjaan jelas sih banyak berubah ya. Terutama sekarang kan sudah teknologinya sudah lebih maju ya kan. Mesin-mesin produksinya juga sudah lebih modern ya kan. Intinya sih lebih baik dari yang dulu-dulu ya. Kalau dulu kita lebih banyak administrasi itu manual ya. Sekarang sudah by system semua, sudah terkomputerisasi. Lebih mempermudah seharusnya kan. Ya alhamdulillahnya kantor saya pun sudah termasuknya TBK ya, sudah go public. Jadi sudah masuk bursa efek juga, saham. Jadi kita setiap pelaporan yang kita buat itu juga sudah update semua gitu loh. Sorry, Om Kur, saya mau tanya nih, Om Kimung mau tanya. Mesin dulu, yang dulu sama yang sekarang terjadi perubahan dong? Iya, Polanya. pasti Kan? Mesin apa yang nggak pernah berubah? Mesin apa ya? Itu Ini tebakan nih. Pun, iya, mesin apa yang nggak pernah berubah? Sampai kita mati pun kita akan selalu bersama dia. Mesin tik. Salah. Mesin cuci. Mesin taimu selamanya. Wih, bisa banget nih. Om Namanya juga Kimung. kisut. Kimung suka tawa. Mesin mah ini buat apa, bumbu makanan. Apa tuh? Mesin. Nyari. Pusing. Mesin itu. Ini karena dadakan sih ya. Iya. Niatnya main, ternyata disuruh podcast ya kan. Boleh. Lanjut. Nah, apa lagi? Ya bedanya lebih ini aja, lebih Lebih mudah ya. lebih mudah. Jadi kalau Om Kimung, perbedaannya adalah pertama lingkungan. Dulu waktu zaman dulu itu di Jakarta itu suasananya masih enak. Om, terus sambil minum. Siap. Ya. Dulu di Jakarta itu suasana masih enak. Ancol aja pohonnya masih tinggi-tinggi. Nah di Kemayoran juga segala macam. Itu kita keliling. Saya dulu di ini namanya ada motoris, ada minivan. Itu pakai mobil kecil aja. Itu masih enak. Kalau sekarang udah banyak peraturan dan segala macam ke sana kemari, itu doang bedanya. Jadi ruang lingkupnya lebih lelah, lebih capek. Ya jadi sales gitu. Nah, itu doang. Tapi secara keseluruhan Semalang enak. Pak, pas Semalang, Pak. ya boleh. Semalam. Pak, Malang, Pak. Semalang enggak? Enggak apa-apa sambil makan. Enggak apa-apa. Baru makan uduk tadi. Iya. Campur ya, Pak. Campur. Ya jadi seperti itu. Nah, dunia kerja Om Kimung yang dulu sama yang sekarang bedanya mungkin konsepnya. Kalau dulu offline, ada ke pasar segala macam, sekarang lebih banyak ke online. Oh iya. Online. Nah, dunia marketingnya sekarang berbedanya begitu, dunia strategi pemasarannya, gitu loh. Iya. Jadi Apa Pak? Hah? Satu campur. Saya juga campur. Campur semua. Bapak apa? Tiga campur. Saya udah Pak, makan. mau nggak, Pak? Udah, ambil Bapak campur. Jadi 4 juga. ya, campur semua. Pak, campur ya. Pokoknya ada di situ campurin aja. Iya. Pakai mesin nggak? Iya pakai mesin Pak ya. Tahu mesin nggak? Mesin Sasa. Iya. Pinter. Pak, sorry Pak, ini ada kisut Pak. Lagi syuting, Pak. Kimung suka tawa. Oke, lanjut. Ya udah nih, udah kelar ya, pengalaman ya. berarti banyak ngebantu ya. Apa maksudnya, teknologi Lebih mudah. makin sekarang makin membantu. Iya, Dunia sales juga banyak perubahan gitu. Iya. Nah, ini Bang Jali mau ngebahas satu isu sih. Mungkin udah lama ya, mungkin tahun lalu, itu soal undang-undang Cipta Kerja. Omnibus Law. Omnibus Law ya. gitu. Nah, ini pakarnya nih, Apa namanya? Ya kalau Bang Jali kurang terlalu paham ya, tapi kemarin kan ada isu-isu banyak pasal kontroversi tuh. Mungkin yang jadi sorotan Om Kun apa nih soal undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law. Kalau dari sisi pekerja buruh ya. Agus. Siapa? Ya. Karena saya kan buruh nih. Objektif aja dong. Iya. Banyak juga aturan yang merugikan buruh. Ya. Seperti pesangon yang berkurang dari 32
kali menjadi 25 kali. Hmm. Dan banyak lagi lah ya. Tapi kalau dari segi kita kalau bicara objektif ya, nggak bisa dong satu sisi kan. Karena kita ini kan ada tripartit, ada buruh, pengusaha, pemerintah. Pemerintah ini tengah nih. Nah, pemerintah ini bagaimana caranya supaya dua ini adil, ke pengusaha adil, ke buruh pun adil, ya kan. Omnibus Law pun kalau saya baca-baca ini mah ya, saya juga nggak begitu paham lah. Itu di Vietnam, Filipina itu lebih dulu dia. Dan terbukti berhasil menambah investor masuk ke negara tersebut. Nah, kenapa Indonesia ikut-ikutan? Karena persaingan Indonesia itu kan ke Vietnam, Thailand, bahkan sekarang nih Asia Tenggara ya. Iya, Myanmar, Kamboja udah mulai nih. Jadi kita rebutan investor nih. Nah, maksudnya pemerintah mungkin ya. Kalau terlalu aturan terlalu kaku atau terlalu buruh upahnya terlalu tinggi, itu akan investor akan susah masuk. Itu kalau menurut saya dari versi pemerintah ya dan pengusaha. Om Kimung serius apa enggak nih? Itu salah. Oke ya, Om Kimung seriusnya. Mau coba bicara dari Om Kur. Omnibus Law itu adalah rangkuman menggodok dari beberapa sisi. Tujuan utamanya adalah mengefisiensi segala aturan-aturan yang tumpang tindih. Jadi sebelumnya Omnibus Law ada, itu aturan dari Pemda, dari tumpang tindih. Nah, konteks Omnibus Law sendiri adalah dasarnya menarik investasi, investor. Karena dunia kerja itu, kalau kata lingkungan RT, kita udah kecil gitu. Jadi dunia itu udah kecil. Apalagi pakai sistemnya yang zaman sekarang, yang 4 itu FIFO ya Pak? Yang 4O itu. Oh iya. Itu dunianya udah ini. Nah, masalah pesangon 25 kali dari 32 turun ke 25, tapi itu ada kelebihan-kelebihan lain. Nah, mungkin Om Pur belum baca. Nah, itu ada kelebihan-kelebihan lain. Pesangon 25 kali di ini setelah masa kerja, dihitung masa kerja, setelah ada hitungan masa kerja 25 kali, terus nanti ada tambahan-tambahan. Nah, yang enaknya adalah untuk tenaga kontrak. Tenaga kontrak untuk sisi pesangonnya itu juga ada aturan-aturan yang melonggarkan. Jadi ada sisi plus minusnya. Makanya tadi Om Kur bilang pemerintah itu posisinya di tengah. Di tengah benar. Dia berat. Posisinya ini posisi berat. Satu sisi dia harus mensejahterakan buruhnya, satu sisi pengusaha jangan sampai bangkrut. Nah, itu yang harus diatur. Makanya bagaimana caranya supaya investasi bisa masuk. Pak Menterinya Pak Luhut kalau nggak salah Menteri. Ya, Pak Luhut, Menteri Menkonya ya. Pak Luhut itu bagaimana biar narik. Makanya salah satunya mereka masih pada lobby-lobby, para petinggi-petinggi kita pasti lobby-lobby, termasuk ke Tesla segala macam lobby supaya narik. Tujuannya 2045 Indonesia termasuk salah satu nomor 5 negara ekonomi terkuat. Gitu loh. Jadi mudah-mudahan Omnibus Law ini mudah-mudahan siapapun menggantinya tetap berjalan dengan baik. Takutnya revisi undang-undang akhirnya terjadi gejolak. Gitu loh menurut pandangan. Jadi kesimpulannya daripada kita gaji tinggi, kesejahteraan lebih, tapi nggak ada investor masuk ya percuma juga. Anak-anak kita, adik-adik kita nggak bisa kerja karena lapangan kerjanya berkurang gitu loh. Makanya yang paling penting itulah susahnya pemerintah. Yang paling penting bagaimana pemerintah menstabilkan harga. Percuma juga gaji tinggi, harga naik. Inflasi tinggi. Makanya bagaimana fungsinya pemerintah menstabilkan harga, yaitu termasuk Bulog. Salah satu kasus minyak goreng itu bermasalah. Kalau menurut pandangan Om Kimung yang awam ya. Karena apa? Itu dia secara hukum ekonomi pasar yang bermain. Kita nggak bisa, pemerintah nggak bisa menstabilkan. Karena pengusahanya lebih banyak. Gitu loh. Kalau Bulog beda, Bulog dari KUD, dari koperasi-koperasi, dari petani lari ke KUD, lari ke Bulog yang stabil. Makanya mudah-mudahan next tahun ke depan BUMN punya pabrik minyak sendiri supaya bisa menjaga kestabilan itu. Gitu loh. Om Kimung tahu ya? Pinter banget ya. Udah belajar seminggu buat bahas ini, jadi udah siap gitu. Om Kimung tahu ya? Soalnya mau masuk mata najwa katanya. Oh gitu. Iya, makanya mata-mata kali. Terus lanjut. Ya. Nah, tadi dari istilahnya ada perbedaan pendapat lah dari Om Kur sama Om Kimung gitu. Cuman nih peraturannya sebenarnya ngaruh nggak sih untuk pribadi masing-masing? Ada efeknya nggak sih? Sebenarnya ngaruh ya, kayak teman saya baru pensiun kemarin ya. Harusnya dia dapat 32 bulan ya.
berkurang 7 bulan lumayan kalau gaji 10 juta. Iya. Kali 7, 70 juta hilang kan. Iya. Nah itu bagi buruh dipertentangkan itu. Saya pun nih kalau mau jujur, saya pendukung Pak Jokowi dulu kan, tahu sendiri ya. Sampai sekarang pun masih gitu. Tapi kita harus objektif juga, objektif. Jangan kita mendukung orang tapi semua dianggap benar gitu loh. Iya. Kita tetap kritis. Sorry. Unggul, coba cek lagi 25 kali itu murni, tapi ada tambahannya loh. Iya ada. Kan, iya kan? Cuman tetap berkurang. Oh, berkurang, benar. Berkurang. Tapi memang tidak Nah, seperti yang iya, pertama, tidak seperti 32. yang sebelumnya gitu kan. Tapi kan minimal hak cuti apa semua di omnibus Iya. lebih fleksibel. Makanya saya bilang tadi, Terutama yang kalau kontrak, dari loh. sisi pemerintah memang berat ya. Iya. Tapi mau nggak mau harus. Kalau enggak, ya kita ketinggalan dengan negara-negara Vietnam, ya kan? Ah, ini tertarik nih saya negara-negara lainnya. Informasi aja. Dunia sekarang sedang goncang. Ya. Amerika goyang, Turki goyang. Inflasinya Mesir- tinggi. Mesir kemarin presidennya aja bilang rakyatnya suruh makan daun. Itu pidatonya. Cek dah. Ini kalau nggak salah Om Kimung dengar gitu. Om Kimung dari sisi kacamata orang awam. Nah, kita Indonesia mudah-mudahan masih bisa stabil. Mudah-mudahan masih bisa stabil. Walaupun mutiknya saya yakin pemerintah lagi stres untuk mengelolanya. Karena selain dia harus mengelola, ada kelompok-kelompok yang memang menjelang 2024 sekitar 1 tahun. Manfaatkan. Iya, 1 tahun setengah ini harus gitu ya. Tapi insya Allah kita masih tetap stabil. Ya, nanti Om Pur kita undang lagi bagaimana kita kupas mencari jodoh 2024. Nah, itu bagus Nah, loh. itu insya Allah. Nanti next episode. Next episode. Terus lanjut. Pertanyaan selanjutnya sih mungkin yang lagi viral saat ini sih, pengen Om Yang Jali mau nanya-nanya nih, mungkin Om Kimung mau Om Kut ngerti. Kan kemarin banyak tuh yang lolos jadi PNS. Oh iya. Oh ya, stop dulu, ajan dulu ya. Ajan. Harus. Ya, tadi berhenti sebentar habis ajan maghrib sama sambil ngabisin bakso Malang. Terus kita sholat. Hah? Terus kita sholat. Ya dikit lagi sholatnya. Bayar dulu nih. Bang, Bentar dulu. berapa tadi? Jadi 5 Iya, berapa? 50. 50. Sebentar, Bang. Jam lidahnya, Bang. Masuk YouTube, Bang. Kirain mau anjing lah gitu. Saya aja yang bayarin apa? Ada. Enggak, maksudnya saya bayarin ke abangnya gitu. Oh, mau nitip bayarnya. 50, Pak. Terima Pak ya. Makasih Pak ya. Terima kasih Pak. Pak, sebentar, Pak, sini, Pak. Ya, Om. Sebentar. Senyum dong. Iya. Oke, lanjut. Nah, tadi sampai lupa sampai mana. Iya. Ngebahas soal PNS. Jadi kemarin kan banyak yang katanya ngundurin diri. Sebenarnya nggak banyak sih, cuma beberapa lah dari jumlah yang keterima. Itu katanya banyak beragam alasannya tuh. Katanya penempatan lah, Iya. tunjangan lah, gaji lah segala macam. Itu kan akhirnya pemerintah kalau nggak salah buat peraturan ya yang ngundurin diri kena denda ya gitu. Nah, menurut pendapat Om Kimung sama Om Kur, kenapa tuh? Kan PNS ibaratnya mah zaman dari dulu mah Iya. idaman mertua ibaratnya kan gitu. Kenapa bisa pada ngundurin diri tuh? Alasan utamanya apa kira-kira? Kayaknya dari gaji tunjangan ini kurang kali ya. Mungkin ya. Karena tahu sendirilah PNS ya terbatas kan. Beda dengan yang tadi kaitan industri Oh ya. 5.0 tadi kan. 4.0. Bahwa sekarang lebih banyaknya entrepreneur ya. Kayak tadi Abang Bakso itu bagus tuh. Bagus Iya. itu saya sendiri. Usaha sendiri ya kan. Sekarang dipermudah lagi dengan aplikasi-aplikasi gitu kan. Ya mungkin pertimbangannya itu juga bisa ya. Karena gajinya Udah dong berarti. iya ujungnya duit. Ujungnya apa? Dompet bukan duit. Iya. Bisa. Iya. Gini, PMS ya? PNS mah cewek dong. Oh, bukan yang lagi pala merah tuh. Bukan. Oh. Iya. Udah, kalau Kalau namanya bukan PMS, PMI. Jauh ya? Kalau perempuan kalau lagi dapat PNS, sensitif. PMS. Iya, kalau lagi Iya. dapat PMS. Iya. Jadi gini, Pak, yuk Pak. PNS itu, ya, kalau di Indonesia kan orang biasanya nyebutnya pegawai negeri sipil. Sipil. Pegawai negeri Pegawai negeri sipil. itu kalau di pemerintah. Iya. Kalau dia kerjanya bukan di pemerintah, Iya. pegawai negeri Supir. supir. Oh, Oke, Iya. jadi Canda mulu. jadi
generasi sekarang beda dengan generasi dulu. Kalau generasi dulu dapat pegawai negeri itu udah kebanggaan. Iya. Karena rata-rata orang-orang tua dulu pengen anaknya jadi pegawai negeri. Iya. Tapi kalau sekarang setelah dia tahu masuk, padahal ngedapatnya berjuang loh. Iya. Susah. Tesnya banyak, tapi setelah dia masuk pas melihat angkanya begitu, dia udah sensitif dulu. Padahal angka-angka yang sekarang ini jauh lebih baik daripada yang dulu. Karena apa? Pegawai negeri gaji pokoknya boleh kecil, tapi tunjangannya banyak. Makanan Padang dong. Iya, makan Padang tuh. Iya. Habis tunjang, terus Oh, kikil. iya. Oh, itu daerah di utara, Tunjang Priuk. Oh iya, tunjang priok itu. Iya. Ya, Bapak nggak tahu ya, itu tunjang priok. Tahu lah. Itu bagus tunjang priok. Nah, ke sebelah sini lagi ada. Apa tuh? Udah nggak jadilah. Jadi gitu. Jadi generasi muda sekarang itu belum melakukan aja udah ini. Padahal harusnya sebelum dia mau terjun dia udah tahu nih kalau gaji PNS itu kecil. Iya. Kenapa dia ikut? Kenapa daftar ya? Nah, kenapa dia daftar? Nah, Nah, akhirnya ini mengganggu kerja dari pemerintah. iya. Nah, Buang makanya duit. kalau dikenakan sanksi, saya setuju. Iya. Makanya ada ikatan dinas kalau berhenti tengah jalan dia kena sanksi. Iya. Saya setuju. Jadi harusnya kalau mereka udah mau siap jadi PNS, Iya. apapun yang terjadi dia terima. Gitu. Itu Iya. saya setuju kalau ada dari pemerintah membuat aturan seperti itu. Berarti niatnya bukan ngabdi ke negara ya? Semua niatnya duit, nggak ada niat Iya. apa. Ada Abdi penyanyi. Abdi negara itu. Oh, Oh, Abdi negara beda ya? Gitaris slang. Iya. Nggak ngerti ya? Dia nggak beda zaman. Beda zaman. Beda zaman. Iya, beda ya. Udah apa mau sholat nih? Pertanyaan Nah. terakhir. Apa namanya? Kalau diperhatiin kan di Indonesia nih, kalau kita lihat statistiknya ya, itu jumlah pengusaha masih di bawah 4%. Ibaratnya kan tadi mau ke Indonesia maju tuh 2045 itu harus di atas 10% lah, kayak negara-negara Eropa tuh syarat-syaratnya. 10% gitu. Bahkan kita masih kalah nih sama negara tetangga, Malaysia, Singapura, Thailand gitu. Nah, artinya kita tahu nih lapangan kerja susah. Nah, kenapa tidak mencoba membuka lapangan kerja sendiri gitu? Nah, di sini masyarakat Indonesia masih yang nggak tahu ya alasannya kenapa ya, mungkin takut gagal atau nggak ada modal atau gimana gitu. Nah, menurut Omku sama Om Kimo alasan terbesarnya apa tuh? Om Ya, Kimo dulu ya, apa Om Ya. Kur? Om ya Kur. terserah, sweet aja dah, mendingan dah. Nah, kita komen ini komen aja. Jadi gini, ini Om Kimo tertarik. Waktu itu ada dalam rapat kerja Bapak Presiden Jokowi, Iya. itu semua kepala negara, semua instansi eselon 1, 2, 3 itu habis dimarahin. Bagaimana dunia usaha kita mau tumbuh? Kalau anggaran belanja aja semua serba beli dari luar. Iya. Ini masalah besar. Ini masalah besar menurut Om Kimo. Tunggu, ada yang mau lewat. Iya, Pak. Iya. Jadi kalau menurut Om Kimo seperti itu. Sedangkan pemerintah sudah memaksimalkan karena kenapa orientasinya mau 2045 menjadi negara terkuat ekonomi nomor 5, tujuannya adalah membangun jaringan-jaringan supaya nanti entrepreneurship kita atau pengusaha-pengusaha kita itu akan sukses. Makanya dari Sabang sampai Merauke itu dibangun tower-tower untuk apa? Tadi PO apa? 4.0. 5.0. 4.0. Sorry, Om Iya. Kimo hadir. Iya. Nah, itu sudah dibangun. Tujuannya apa? Dunia berikutnya nanti online. Online itu akan dipakai. Nah, itu pemerintah sedang menggodok ke sana. Tapi kalau kita sendiri semua sepatu Impor, ini masih dari impor, kita tidak suka dengan produk kita. Bagaimana pengusaha kita mau tumbuh? Makanya dengar-dengar katanya jumlah penurunan pengusaha di kita udah mulai turun ya karena banyak yang bangkrut ya, banyak yang Iya, banyak banyak yang yang gagal. sedikit kolab ya. Karena bersaing. Tapi kita masih bagus. Di luar sana, contoh Amerika sekarang lagi goyang. Malaysia kemarin ada keributan juga, Iya. lagi goyang juga. Jadi negara kita sebenarnya masih lebih baik untuk saat ini ya. Mudah-mudahan kedepannya Lebih baik pemerintah lagi. kita masih terus menjaga. Karena ini wanti-wanti banget. Ini kalau kita nggak bisa jaga, ya selesai aja. Iya. Selesai aja kayak Amerika goncang. Turki goncang, turun hampir 20% loh Iya. inflasinya loh, di atas 20%. Tinggi banget ya. Nah, yang repot lagi nih kemarin presiden yang Filipina penggantinya Oh, generasi iya. itu ngeri-ngeri juga. Jadi menurut Om Kimo, yuk cintai produk Indonesia. Betul. Apapun yang terjadi, kita usahakan beli produk Indonesia. Iya. Ya. Iya. Kemarin Om Kimo nggak mau tuh sama perempuan Ukraina, sama perempuan Rusia. Om Iya. Kimo tetap perempuan Tegal. Dan diomelin. Kenapa kita diomelin? Makanya mencintai produk iya, Indonesia. iya, iya. Om Kimo nggak mau tuh Iya, iya. ini.
Makanya anak Om Kimung nih si Iya. Jali, ayah itu ya ada cewek Iya. Rusia, Iya. ayah nggak mau. Itu ngomong-ngomong, anak Tegal mana namanya Jali? Jali Betawi ya. Iya. Bang Jali kemarin nyuruh Oh, nyari kalau bisa ya katanya, kalau bisa Om Kimung itu cari produk Indonesia. oh iya. Mau nambah lagi, mau pakai produk Indonesia nggak boleh. Nggak boleh, jangan ya. Oke, lanjut. Udah lanjut. Om Kut. Ya, kalau pengusaha sebenarnya kayak Bang Jali nih ya, masih muda, itu harusnya ke sana arahnya. Udah mulai membuka lapangan kerja baru ya. Kalau saya nih udah terlanjur masuk dunia kerja, udah 17 tahun ya. Iya. Kalau untuk pindah gitu kan, agak susah. Ya mungkin disebutnya udah zona nyaman. Iya. Walaupun nggak nyaman. Dipaksa-paksa nyaman. Ya, terpaksa nyaman karena Ini kayak resiko. ini dong. Apa tuh? Ini nyaman. Oh, Oh, nyaman. nyaman. Iya. Jadi sebenarnya banyak orang Indonesia, termasuk saya, kita ini berada di zona nyaman, tapi sebenarnya nggak nyaman. Iya. Tapi untuk keluar dari zona nyaman nggak berani. Iya. Karena apa? Ya tadi persaingannya lebih ini kan. Makanya mungkin ya kita harus berani gitu loh. Harus berani untuk mengambil resiko, ya kan? Iya. Ya dagang apa gitu kan? Sampingan lah, jadi kayak Sampingan sampingan dulu ya. side job aja gitu Tapi dimulai. Om Kur, memang di kita ini di Indonesia pendidikan masih sangat formal, masih itu. Enaknya di luar itu Iya. pendidikan udah bukan syarat normal, tapi di Indonesia minimal itu udah syarat formal. S1, S2, S3 itu udah syarat formal. Malah yang SMA ke bawah udah nggak dilihat. Udah nggak ya? Ya, padahal belum tentu orang-orang yang punya gelar S1, S2, S3 ini punya keahlian. Maksudnya yang lebih fokus. Iya. Tapi kenapa di Indonesia masih syarat formal? Nah, itu makanya entrepreneurship kita masih kurang. Karena dia dunianya pendidikan dulu. Gitu loh. Iya betul. Dan juga di pendidikan syaratannya nanti kalian kalau kerja, kalau nggak lulus kerja apa ya? Kalau nggak lulus kerja apa? Iya. Jadi di paradoks gitu Paradoks loh. udah harus ini. Iya. Ada sih universitas tertentu, saya nggak usah sebutin. Ada Ada yang lah. orientasinya kewirausahaan, ke mandiri. Ada udah beberapa. Salah satunya gamer itu juga kan salah satu untuk biar Ya, dia bisa ya. mandiri. Nah, gitu loh. Pinter ya Om Kim. Ini bilangin mau masuk mata najwa ini. Oh, ini kue apa namanya? Kue dading. Oh, dading. Bukan Dading. kue bantal. Iya, kue bantal. Ini kue yang paling gak enak. Kenapa? Kue ini kalau di bulan suci Ramadan nggak boleh. Kenapa? Ngebatalin puasa. Oh, itu iya. batal, bukan bantal. Aduh, dah capek mikir lawak. Oke, kita tutup aja. Tapi mungkin apa namanya nanti bakal ada obrolan lagi sama Om Kul, tapi di pembahasan yang lebih. Resimunya apa yang ini? Hah? Jalan tengahnya apa? Iya, ini mau tutup dulu. Ya udah. Nah, gitu. Nah, jadi Kesimpulannya kesimpulannya ya dunia kerja seperti itu. Dari banyak pengalaman dari kedua narasumber, ya gitu juga banyak perbedaan juga. Yang penting kerja itu ibadah yang pasti. Jadi mau kerja, mau usaha, Iya. penting nikmatin sama syukurin kayak gitu. Apapun permasalahannya, kayak contoh permasalahan apa undang-undang Omnibus Law itu yang pasti pemerintah tujuannya baik buat Betul. mensejahterakan pekerja dan juga pengusaha Menarik supaya investor ya. investor banyak lapangan kerja. Intinya baik-baik deh gitu. Yang penting kita ambil apa namanya sisi baiknya. Kalau memang ada permasalahan ya debonya wajar-wajar aja, bisa Bisa dirundingkan lah. dirundingkan lah gitu. Jangan barbar, jangan rusuh, udah nggak zaman Udah lah nggak kayak zaman gitu lah. lah. Hari gini kok. Iya gitu. Nah, oke, jadi sekian. Jangan lupa komen, subscribe, sama share ya. Sebarin nih video ke teman-teman yang nonton, jadi supaya makin banyak ya Om Kimung ya. Ya. Kasihan Om Kimung udah doa mulu tiap saat, ya Allah semoga subscribernya nambah banyak gitu ya kan. Ya mungkin Om Kur ada IG biar jadi teman-teman yang nonton bisa follow kegiatan Om Kur. IG ada ya, Ya, nanti dicantumin ya. dicantumin ya. Oke, siap. Om Kimung ada IG? Udah. Oh, udah. Cukup. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.